Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Dan ayat yang menjadi kunci adalah, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, pada ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Yang menarik di sini adalah perintahnya supaya saling mengasihi. Nah, kata mengasihi ini diulang sebanyak 3 kali. Bapak Ibu, kenapa disebut perintah baru? Apa yang menjadi penting? Dari bacaan kita ini kita bisa melihat bahwa ada 2 perintah Yesus. Yang pertama supaya saling mengasihi, dan yang kedua supaya mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Ketika mengasihi, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya perintah itu sudah ada dalam perjanjian lama, di mana Tuhan memberikan perintah supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap akal budi. Tetapi kenapa Tuhan Yesus kembali mengajarkan kepada kita perintah baru? Seperti apa perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini hendak mau menegaskan, perintah baru itu adalah perintah saling mengasihi seperti aku mengasihi engkau. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memiliki contoh teladan seperti Kristus mengasihi kita. Dengan demikian apa maksudnya? Ada 3 hal. Ada 3 hal contoh mengasihi yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Yesus memberikan contoh teladan mengasihi, yaitu seperti apa? Yang pertama adalah teladan Yesus mengasihi murid-muridnya tanpa memikirkan kepentingannya sendiri. Bapak Ibu, sekalipun kita manusia yang paling agung, ketika kita mengasihi, maka ada unsur aku, ada unsur kepentingan diri. Kita seringkali berpikir mungkin kita mengasihi adalah untuk kebahagiaan kita. Ketika kita mengasihi, apa yang kita dapatkan? Ketika kita berbuat kasih kepada seseorang, seringkali kita berpikir apa untung yang kita peroleh pada waktu kita mengasihi. Oleh sebab itu seringkali latar belakang kita mengasihi adalah kebahagiaan yang kita cari. Dan Tuhan Yesus menyiratkan bahwa bahasa kasih adalah salah satu ciri khas hidup orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, dan keinginan Yesus satu-satunya adalah ketika dia memberi dirinya bagi mereka yang mengasihinya. Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tetapi justru dia memberikan dirinya kepada orang lain. Dengan demikian kita diajar untuk tidak egois. Kita diminta untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan lagi kita hidup untuk diri kita sendiri. Terlebih-lebih untuk mementingkan diri sendiri. Ketika seseorang mementingkan diri sendiri, maka dia akan menjadikan dirinya sebagai pusat. Mengatakan apa yang saya dapatkan. Dan tidak lagi mempedulikan kepentingan orang lain dan perasaan orang lain. Inilah yang menjadi sumber kekacauan dan sumber kejahatan bagi banyak orang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti dia mengasihi murid-muridnya, kita bisa melihat kasih Yesus kepada murid-muridnya adalah kasih yang berkorban. Bapak Ibu, Allah ketika dia mengasihi kita, maka Allah mengorbankan sesuatu. Bahkan sesuatu yang sangat mahal, yang berharga, bahkan yang tidak bisa kita ukur. Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk disalib sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia adalah Allah yang meninggalkan kealahannya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang lahir di kandang domba, tidur di palungan, dan dia tinggal di tempat makan domba. Dan ketika Tuhan datang tidak ada orang yang mau memberikan tempat kepadanya. Ini adalah sebuah pengorbanan. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia lahir bukan di kerajaan, bukan di gedung, bukan di hotel, tetapi lahir di kandang domba. Bukan di kasur yang empuk, justru diletakkan di palungan. Dan yang melahirkannya juga adalah ibu muda yang biasa.
bukan dari golongan darah biru, bukan dari golongan yang berstatus sosial yang tinggi. Bahkan yang tahu kelahiran Allah ketika datang di dunia adalah mereka, para gembala yang sering kali mendapatkan diskriminasi sosial. Oleh sebab itu maka Allah merapuh, menjadi rapuh. Dia datang dengan segala kelemahan di dalam diri manusia. Yesus bersedia berkorban, memberikan korban menjadi sama dengan manusia. Itu adalah sebuah pengorbanan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih Yesus terhadap murid-muridnya adalah kasih yang bersifat mengampuni. Yesus menunjukkan kasih yang mau mengampuni. Kita bisa melihat murid-muridnya ketika dia ditangkap, mereka semua meninggalkannya, meninggalkan dia sendiri dalam penderitaannya. Dan murid-murid pun tidak pernah semasa hidup Yesus benar-benar mengerti apa yang Yesus kehendaki. Mereka buta dan tidak peka. Murid-murid lambat untuk belajar dan tidak punya pengertian. Pada akhirnya murid-murid ternyata adalah para pengecut-pengecut yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Dan akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata Yesus tidak membenci murid-murid. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa Tuhan Yesus ampuni. Dan Yesus justru datang kepada Petrus yang pada waktu itu kembali ke dalam kehidupan mereka di dalam Yohanes pasal 21. Bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dia bertanya sampai 3 kali. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang memberikan pengampunan kepada Petrus. Bapak Ibu, kasih yang tidak belajar mengampuni adalah kasih yang pasti akan susut dan pada akhirnya mati. Dan orang yang sering kita lukai, orang yang sering kita sakiti, terutama adalah orang-orang yang mengasihi kita. Orang yang ada di sekitar kita. Siapa itu? Suami, istri, anak-anak, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan merekalah yang sering kali kita sulit memberikan pengampunan kepada mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih yang lestari harus dibangun di atas pengampunan. Karena tanpa pengampunan, mau tidak mau kasih kita akan mati. Dengan demikian, belajarlah memberi pengasihan seperti Yesus memberikan pengampunan kepada para murid-muridnya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu kiranya memberikan kekuatan supaya kami belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami murid-muridnya. Teguhkan dan kuatkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.